Shalom adik-adik. Nah, kita kembali lagi untuk bersekolah minggu di minggu hari ini. Nah, siapkan hati, pikiran kita, dan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Kami kembali lagi untuk ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah di hati kami, berikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, bagaimana kabarnya adik hari ini? Nah, pasti ada sukacita ya. Karena kita waktu bangun pagi kita sudah bisa merasakan sinar matahari, kita sudah bisa mendengarkan burung yang berkicau, kita melihat bunga-bunga di sekitar kita yang bermekaran. Nah, kita harus bersyukur Tuhan juga memberikan kita kesehatan. Karena apa yang kita rasakan saat ini adalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tapi diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, tapi diriku dikasihi Tuhan. Nah, burung pipit aja dikasihi Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita pasti dikasihi Tuhan juga. Nah, kita tadi sudah memuji, sudah memuji Tuhan, bernyanyi. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, siapkan Alkitabnya. Jangan lupa Alkitabnya diambil dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau pujikan lagu Tuhan, Yesus sayang padaku. Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati ya. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Oke, semua pasti bersukacita ya. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36b sampai dengan 48. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Bapa, saat ini Tuhan, Engkau kumpulkan anak-Mu di rumah masing-masing untuk
mengikuti ibadah online. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarkan kami bersatu, walaupun kami jauh Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu akan menjadikan buat kami sebagai pedoman hidup untuk kehidupan kami hari-hari lepas hari. Ya Bapa, buka hati kami dan pikiran kami, sehingga firman ini benar-benar akan menjadikan sukacita buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita beri judul menjadi saksinya. Untuk kali ini kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36b sampai 48. Sudah ketemu? Iya, Lukas dari Kitab Perjanjian Baru. Kita mau baca pelan-pelan saja. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Firman kali ini kita beri judul tentang menjadi saksinya. Mbak Dia saat ini mau bercerita ada 3 orang anak, yaitu yang pertama namanya Mita, yang kedua namanya Nana, dan yang ketiga namanya Fani. Mita, Nana, dan Fani ini mereka berteman sangat akrab sekali. Bahkan mereka selalu pergi kemana-mana bersama-sama. Suatu hari si Mita mengajak Fani dan Nana untuk pergi ke taman. Dan Mita membawa sebuah buku kecil yang dibawanya kemana-mana. Karena penasarannya, si Fani ini bertanya, "Mit, kamu membawa apa itu?" Dia bilang, "Ini buku cerita, Van." Kemudian si Nana juga penasaran. "Loh, buku cerita? Cerita apaan?" "Oh, ini buku cerita
tentang kabar sukacita. Wah, pasti ini bagus sekali ceritanya. Oke, kalau kamu mau mendengarkan, kamu harus duduk dulu. Oke, kita sekarang duduk ya. Setelah mereka duduk, kemudian Mita mulai bercerita. Begini teman-teman, buku ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Kalian juga kenalkan Tuhan Yesus? Nah, kita tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita harus selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita tidak boleh berbohong sama orang tua lagi. Apalagi kita suka sama teman berbohong, itu juga tidak baik. Oh begitu ya? Iya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak yang penurut, untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian Fani terdiam sebentar dan ia berkata, Mit, berarti selama ini aku sudah berbuat salah ya? Loh, kenapa kamu bisa berbicara seperti itu? Iya, karena aku sering berbuat dosa. Aku sering berbohong sama orang tua. Wah, kalau begitu, mulai saat ini aku tidak mau berbohong lagi. Karena aku tahu Tuhan Yesus sangat sayang padaku. Dan Tuhan sudah menghapus dosa-dosaku. Wah iya benar kata Nana. Aku juga enggak mau berbohong lagi. Karena berbohong itu dosa. Iya, aku juga berjanji. Kita sama-sama berjanji ya. Kita tidak akan berbohong lagi. Wah Mita senang sekali. Ternyata kedua sahabatnya tadi ikut ingin memberikan kabar kesukaan kepada teman-teman yang lain. Mereka ingin bersaksi seperti Mita. Karena Mita tadi sudah bercerita sama temannya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya. Dan Tuhan juga sudah menyertai hidup Mita. Sehingga si Fani tadi pengen sekali juga bercerita seperti Mita. Kemudian Mita bertanya, apakah kamu juga ingin jadi saksi seperti aku? Si Fani bilang, iya, tapi boleh enggak aku pinjam bukumu? Oh tentu saja, kamu mau bercerita sama siapa? Aku mau bercerita sama adikku, biar adikku juga mendapat sukacita seperti aku. Wah tanpa terasa, hari sudah sore, kemudian mereka pun pulang. Dan akhirnya Fani senang sekali karena dia dipinjami buku oleh si Mita tadi. Dan ia bersukacita, ia berjanji bahwa dia akan menceritakan kepada adiknya tentang sukacita tadi. Demikian firman Tuhan saat ini. Apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan? Di sini Tuhan mengajarkan atau Tuhan mengajak kepada kita untuk selalu menjadi anak yang patuh, anak yang baik, anak yang bisa memberikan terang kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan di sini Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus menjadi saksi-saksinya. Begitu adik-adik, nanti kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Di rumah jangan lupa kita tetap baca kitab suci, kita tetap menggunakan protokol, kalau kita bermain bersama teman, kita pakai masker, kita jangan lupa jaga jarak, karena saat ini masih masa pandemi. Terima kasih, saya kembalikan pada Mbak Lia. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik ingat nggak apa yang kesimpulan yang kita dapat?
Kesimpulannya, Tuhan telah menebus kita dan kita harus menjadi saksinya Tuhan. Melalui mulut kita berkata dengan baik, melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita punya kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saat kita mulai bersaksi nama Tuhan, ada sukacita juga di dalam hidup kita. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau persembahan, disiapkan persembahannya, jangan lupa diambil dulu persembahannya. Nanti kalau bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu bisa diberikan. Oke, kita mau memujikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. 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 Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita mau doa penutup untuk menutup sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, siapkan kami, berikan kami keberanian untuk kami hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih untuk pengampunan akan dosa kami, ajari kami untuk tidak melakukannya lagi, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berikan kesehatan pada ayah ibu kami, teman-teman kami, dan kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan pulihkan melalui obat, melalui dokter, melalui semangat yang mereka punya untuk mereka sembuh kembali dan dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati adik-adik.